Zahra, 17 tahun, kelas 11 SMA, punya satu rahasia yang sebenarnya bukan rahasia karena semua orang di hidupnya sudah tahu. Ia adalah Fangirl. Bukan Fangirl biasa yang cuma tahu lagu-lagunya, tapi Fangirl yang hafal tanggal ulang tahun semua member, tahu warna favorit mereka, tahu siapa yang alergi makanan laut, dan bisa membedakan suara mereka hanya dari dengungan. Grup idolanya bernama Luminos, boy group Korea Selatan dengan 7 member, dan Zahra sudah mencintai mereka sejak 3 tahun lalu, saat ia masih kelas 8 SMP. Kamar Zahra adalah museum kecil Luminos. Dinding kiri penuh poster dari era debut sampai comeback terakhir. Dinding kanan jadi galeri foto chart yang ditata rapi di binder transparan. Di meja belajarnya ada lipstik resmi yang sudah ia beli dengan uang tabungan 2 bulan, berdiri tegak di samping tumpukan buku pelajaran yang tebalnya kalah dengan koleksi albumnya. Mama sering geleng-geleng kepala melihat kamar Zahra dan bilang bahwa kalau semangat belajarnya seperti semangat Neven, Zahra sudah jadi dokter sekarang. Rutinitas Zahra setiap hari sama, bangun pagi, sekolah, pulang, buka Twitter dan Weverse untuk update Luminos, nonton fancam, bikin fanart, lalu tidur dengan earphone masih terpasang memutar playlist Luminos. Di sekolah, ia dan sahabatnya Dinda, yang juga Fangirl Luminos, selalu duduk bersebelahan dan diam-diam nonton video di bawah meja saat pelajaran membosankan. Guru matematika mereka sudah pernah menyita ponsel Zahra 2 kali karena ketahuan nonton dance praktice saat ulangan. Luminos sudah pernah konser di Jakarta 2 kali sebelumnya. 2 kali, Zahra hanya bisa menonton dari layar ponselnya lewat fancam yang diupload fans lain. 2 kali, ia menangis di kamarnya karena tidak punya uang untuk beli tiket. 2 kali, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa konser berikutnya, ia harus ada di sana. Dan kali ini, saat Luminos mengumumkan world tour ketiga mereka dengan Jakarta sebagai salah satu kota, Zahra tahu bahwa ini adalah kesempatannya. Kesempatan yang sudah ia tunggu selama 3 tahun. Zahra mulai menabung. Bukan menabung biasa, tapi menabung dengan disiplin yang bahkan guru BK-nya tidak pernah lihat. Ia berhenti beli jajanan di kantin dan bawa bekal setiap hari. Ia berhenti beli skincare yang mahal dan pakai yang murah. Uang saku yang biasanya habis dalam 3 hari, ia buat bertahan seminggu. Setiap malam, ia memasukkan uang ke celengan babi pink yang sudah ia beri nama MR Luminos. 3 tahun, pikir Zahra, 3 tahun menabung untuk satu malam yang mungkin akan mengubah hidupnya. 3 tahun bukan waktu yang sebentar. Dalam 3 tahun itu, teman-teman Zahra pergi nonton bioskop, ia menolak. Mereka liburan ke Bandung, ia menolak. Mereka beli baju baru, ia pakai baju yang sama. Dinda selalu bilang bahwa Zahra terlalu berlebihan, tapi Dinda juga menabung meskipun tidak sedisiplin Zahra. Yang membuat Zahra bertahan adalah satu hal, bayangan dirinya berdiri di stadion, lipstik menyala, lagu favoritnya dimainkan live, dan 7 orang yang selama ini hanya ia lihat dari layar, akhirnya ada di depan matanya secara nyata. Mama tahu soal tabungan Zahra. Awalnya Mama tidak setuju, bilang bahwa uang sebanyak itu bisa dipakai untuk hal yang lebih penting. Tapi setelah melihat Zahra yang rela makan nasi sama tempe setiap hari selama 3 tahun tanpa mengeluh, Mama pelan-pelan mulai mengerti. Ini bukan soal musik. Ini soal mimpi. Dan setiap anak berhak punya mimpi, meskipun mimpi itu terlihat aneh di mata orang dewasa. Mama bahkan diam-diam menambahkan 50.000 ke celengan Zahra setiap bulan tanpa Zahra tahu. 2 bulan sebelum hari H, celengan MR Luminos akhirnya penuh. Zahra membongkarnya bersama Dinda di kamarnya, menghitung lembar demi lembar dengan tangan gemetar. 2.300.000 rupiah. Cukup untuk tiket kategori Cat 2. Bukan yang paling dekat,
tapi cukup untuk melihat mereka secara langsung. Zahra dan Dinda berteriak dan melompat di atas kasur sampai Mama datang mengetuk pintu dan bilang bahwa tetangga sudah mulai komplain. Zahra tidak peduli. Malam itu ia tidur dengan senyum yang tidak bisa hilang. Zahra mulai mempersiapkan diri. Ia menonton semua video konser Luminos yang ada di YouTube, menghafal setlist, belajar fanchan, bahkan latihan teriak supaya suaranya tidak habis di lagu pertama. Di sekolah, ia dan Dinda membuat spreadsheet rencana konser yang lebih detail dari tugas akhir mereka, mulai dari jam berangkat, rute transportasi, outfit, freebies yang akan dibagikan ke sesama fans, sampai restoran mana yang mau mereka datangi setelah konser. Guru bahasa Indonesia mereka pernah bilang bahwa kalau esai Zahra sedetail spreadsheet konsernya, nilainya pasti A+. 1 bulan sebelum konser, Zahra membuat freebies. Ia menggambar sendiri fanart member favoritnya, mencetaknya di kertas glossy, membuat photocard custom, dan menyiapkan 100 buah untuk dibagikan ke fans lain di venue. Setiap freebies ia masukkan ke plastik kecil dengan pita warna-warni. Tangannya pegal, tapi hatinya penuh. Dinda bilang bahwa Zahra memperlakukan freebies ini seperti undangan pernikahan. Zahra tertawa dan bilang bahwa konser Luminos lebih penting dari pernikahan siapapun, termasuk pernikahannya sendiri nanti. Hari war tiket tiba. 3 minggu sebelum konser. Zahra sudah menyiapkan segalanya sejak semalam, 2 ponsel, 1 laptop pinjaman dari kakak sepupunya, dan koneksi wifi yang sengaja ia minta ke tetangga karena wifi rumahnya lemot. Ia bangun jam 4 pagi meskipun tiket baru dijual jam 10. Ia tidak bisa tidur. Dinda mengirim voice note jam 5 pagi bilang bahwa ia juga tidak bisa tidur dan sedang latihan jari supaya bisa klik cepat. Zahra tertawa tapi tangannya sudah berkeringat. Jam 10 pagi. Zahra klik tombol beli di 3 device sekaligus. Layar loading. Loading. Masih loading. Lalu 1 ponsel masuk ke halaman pemilihan kursi. Zahra berteriak dan langsung memilih cat 2. Klik. Loading lagi. Lalu muncul tulisan yang menghancurkan harinya. Maaf, kursi yang Anda pilih sudah tidak tersedia. Ia coba lagi. Tidak tersedia. Coba lagi. Tidak tersedia. Semua device menunjukkan hal yang sama, sold out. Seluruh kategori. Dalam waktu kurang dari 4 menit. Zahra menatap layar yang penuh tulisan merah dan merasakan sesuatu yang berat jatuh di dadanya. Zahra menangis. Bukan menangis pelan yang bisa ditahan, tapi menangis yang membuat seluruh tubuhnya bergetar. 3 tahun. 3 tahun ia menabung, menolak bermain dengan teman, makan nasi tempe, memakai baju yang sama, semua untuk 4 menit yang bahkan tidak memberinya kesempatan. Dinda menelepon dan suaranya juga serak, ia juga tidak dapat. Mereka menangis bersama lewat telepon selama 20 menit tanpa bicara banyak, hanya sesekali bilang, "Kok bisa sih? Kok bisa?" Mama masuk ke kamar dan duduk di samping Zahra tanpa bilang apa-apa. Ia mengelus rambut Zahra dan membiarkannya menangis. Mama tidak bilang sudah Mama bilang, atau kan uangnya masih bisa dipakai buat yang lain. Mama hanya bilang, kalau memang rezeki kamu, pasti ada jalannya. Zahra tidak percaya, tapi pelukan Mama membuatnya berhenti gemetar, setidaknya untuk sementara. 3 hari setelah war tiket yang gagal, Zahra masih belum menyerah. Ia mulai mencari tiket di mana-mana. Twitter, Instagram, grup Telegram fan, semua ia masuki. Harga tiket reseller gila-gilaan, 2-3 kali lipat harga asli. Zahra tidak sanggup bayar segitu. Tapi ia terus scrolling, terus mencari, seperti orang kehausan yang mencari air di padang pasir. Dinda sudah menyerah dan bilang bahwa ia akan nonton lewat live streaming saja.
Tapi Zahra tidak bisa menerima itu. Tidak setelah 3 tahun. Lalu ia menemukannya. Sebuah akun Instagram bernama Tiket Konser. Trusted dengan followers lumayan banyak dan testimoni yang terlihat meyakinkan. Akun itu menjual tiket Luminos kategori Cat 2 dengan harga yang hanya sedikit di atas harga resmi, Rp2.800.000. Tidak terlalu mahal, dan yang paling menarik, DP-nya hanya Rp100.000. Sisanya bisa dibayar saat bertemu langsung di venue H-3. Zahra membaca setiap testimoni, melihat setiap screenshot bukti transaksi yang dipost. Semuanya terlihat sah. Zahra menghubungi akun itu lewat DM. Pemiliknya memperkenalkan diri sebagai Kak Reza, 22 tahun, yang katanya juga fans Luminos tapi tidak bisa datang karena urusan kerja. Ia bicara dengan ramah, pakai emoji, bahkan tahu soal setlist dan member favorit Zahra. Percakapan mengalir natural seperti sesama fans. Zahra merasa nyaman. Terlalu nyaman. Kak Reza bilang bahwa tiketnya tinggal 1 dan kalau Zahra mau, ia harus DP sekarang supaya tidak diambil orang lain. Zahra menatap layarnya. 100.000. Hanya 100.000 untuk mengamankan mimpinya. Zahra transfer Rp100.000 malam itu juga. Kak Reza langsung mengkonfirmasi dan mengirim foto tiket yang diblur sebagian, bilang bahwa foto lengkap dan tiket asli akan diserahkan saat ketemu di venue H-3. Zahra screenshot semuanya dan mengirimnya ke Dinda. Dinda bilang, hati-hati ya, calo banyak yang nipu. Zahra bilang bahwa akun ini terpercaya, lihat testimoninya, lihat followersnya. Dinda tidak berkomentar lagi, dan Zahra menyimpan bukti transfer itu dengan perasaan lega yang seharusnya ia waspadai. 2 minggu sebelum konser, hidup Zahra berubah menjadi countdown. Di ponselnya ada widget hitung mundur. Di buku tulisnya ada coretan hari yang disilang setiap malam. Di sekolah, ia tidak bisa fokus karena otaknya hanya memikirkan setlist, fan chant, dan apakah ia akan menangis saat lagu pertama dimainkan. Guru fisikanya menegur karena Zahra melamun sepanjang kelas. Zahra minta maaf tapi 5 menit kemudian sudah melamun lagi, membayangkan dirinya berdiri di antara ribuan lipstick, meneriakkan nama 7 orang yang membuatnya bertahan selama 3 tahun terakhir. Seminggu sebelum konser, Zahra dan Dinda pergi ke Kokas untuk cari outfit. Zahra sudah menentukan konsepnya, crop top hitam, rok plaid, jaket denim yang akan ia hias dengan pin dan patch Luminos, dan sepatu platform supaya terlihat lebih tinggi di kerumunan. Dinda yang tidak dapat tiket tetap menemani dan membantu memilih. Di fitting room, Zahra berdiri di depan cermin dengan outfit lengkapnya dan merasa bahwa ini adalah versi terbaik dari dirinya. Versi yang layak berdiri di depan 7 orang yang telah memberikan kebahagiaan selama 3 tahun terakhir. H-5. Zahra mulai mengemas barang-barangnya. Lipstick, sudah dicek baterainya. Freebies, 100 buah dalam tas kain yang ia jahit sendiri. Banner kecil bertuliskan nama member favoritnya. Powerbank. Air mineral. Tisu. Permen untuk tenggorokan. Dan 1 foto polaroid yang ia simpan di dompetnya, foto dirinya 3 tahun lalu, saat ia pertama kali melihat video Luminos dan berkata pada diri sendiri bahwa suatu hari ia harus melihat mereka langsung. Suatu hari itu tinggal 5 hari lagi. H-4. Zahra mengirim pesan ke Kak Reza untuk konfirmasi ulang. Kak Reza membalas dengan cepat, bilang semuanya aman, tiketnya sudah ready. Mereka akan ketemuan di depan venue H-3 jam 2 siang. Zahra bertanya apakah bisa ketemu lebih awal. Kak Reza bilang tidak bisa karena ia kerja sampai siang. Zahra bilang oke dan mengirim emoji jempol. Ia percaya. Kenapa tidak? Kak Reza sudah ramah sejak awal,
tahu soal Luminos, dan DP-nya murah. Tidak ada alasan untuk curiga, atau mungkin ada, tapi Zahra terlalu bahagia untuk melihatnya. H-3. Hari ketemu Kak Reza. Zahra berangkat dari rumah jam 11 siang. Ia naik KRL dari stasiun terdekat, jantungnya berdegup sepanjang perjalanan. Ia membawa uang pelunasan 2.700.000 di dompet yang ia simpan rapat di dalam tas. Tangannya tidak bisa berhenti memegang tas itu. Setibanya di area venue, ia mengirim pesan ke Kak Reza, "Aku sudah di sini." Kak Reza membalas, "Sorry, aku telat, kerjaan belum selesai, mungkin jam 4 bisa." Zahra kecewa tapi bilang oke. Jam 4, Kak Reza mengirim pesan lagi. Bilang ada masalah di kantor dan tidak bisa datang hari ini, tapi pasti besok, H-2. Zahra mulai merasa tidak nyaman tapi meyakinkan dirinya bahwa hal seperti ini normal. Orang sibuk, jadwal berubah, ini bukan berarti ada yang salah. Ia pulang dengan perasaan campur aduk, setengah kecewa, setengah masih berharap. Di KRL pulang, ia memandang keluar jendela dan menghitung, masih ada waktu. Masih ada waktu. H-2. Kak Reza tidak datang lagi. Alasannya keluarga ada acara mendadak. Zahra mengirim pesan panjang yang sopan tapi mulai terdengar khawatir. Kak Reza membalas dengan cepat, meyakinkan, bilang bahwa tiketnya 100% aman dan ia akan datang H-1 pasti. Ia bahkan mengirim foto ulang tiket yang diblur dan bilang, "Tenang aja, aku juga fans, aku ngerti rasanya nunggu konser." Zahra membaca pesan itu dan memilih percaya. Karena alternatifnya, menerima bahwa ia mungkin ditipu, terlalu menakutkan untuk dipikirkan. H-1. Zahra tidak menghubungi Kak Reza, ia menunggu. Menunggu pesan yang mengatakan besok pasti jadi. Pesan itu datang jam 8 malam. Kak Reza bilang, "Besok pagi kita ketemuannya, jam 9 di depan gate A." Zahra langsung membalas, "Oke, aku pasti datang." Ia menaruh ponselnya dan melihat outfit konsernya yang sudah tergantung rapi di pintu lemari, lipstick yang sudah dicarge, freebies yang sudah dikemas. Semuanya sudah siap. Besok adalah hari yang sudah ia tunggu selama 3 tahun. Besok. Zahra tidak bisa tidur. Ia berbaring di kasur dan memutar playlist Luminos dari lagu pertama sampai terakhir. Ia menatap langit-langit dan membayangkan bagaimana rasanya saat intro dimainkan, saat lampu stadion mati, saat ribuan lipstick menyala serentak, saat 7 siluet muncul di panggung. Ia membayangkan dirinya menangis bahagia, meneriakan fan chant yang sudah ia hafalkan, dan akhirnya melihat wajah-wajah yang selama 3 tahun hanya ada di layar ponselnya. Air matanya menetes di bantal, bukan karena sedih, tapi karena besok rasanya masih terlalu indah untuk dipercaya. Pagi hari konser. Zahra bangun jam 5. Mandi, keramas, pakai skincare yang biasanya ia skip. Ia memakai outfit konsernya dengan hati-hati, memasang setiap pin di jaket denimnya, menata rambutnya dengan pita dan hair clips warna-warni, menggantungkan foto chart di kalung. Ia berdiri di depan cermin dan melihat seseorang yang bukan anak SMA biasa, tapi seorang fan yang sudah menunggu 3 tahun untuk hari ini. Mama melihat dari pintu kamar dan tersenyum. Mama bilang, "Cantik." Zahra tersenyum dan bilang, "Doain ya, MA." Lalu ponselnya berbunyi. Pesan dari Kak Reza. Zahra membukanya dengan jari yang sedikit bergetar. Pesannya panjang. Intinya, Kak Reza bilang bahwa ia tidak bisa datang ke venue pagi ini karena ada urusan mendadak, tapi tiketnya sudah aman. Syaratnya, Zahra harus transfer dulu sisa pembayaran sekarang, 2.700.000. Karena Kak Reza mau titipkan tiketnya ke temannya yang ada di venue nanti.
Alasannya masuk akal. Atau setidaknya, terlihat masuk akal bagi seseorang yang terlalu ingin percaya. Zahra ragu selama 5 menit. 5 menit yang akan ia sesali selamanya. Ia menimbang. Kak Reza sudah ramah selama ini. Testimoninya banyak. Followernya ribuan. Dan konser dimulai sore ini. Kalau ia tidak transfer sekarang, ia kehilangan tiketnya. 3 tahun tabungan. 3 tahun mimpi. Jari-jarinya mengetik nominal di aplikasi bank. Rp2.700.000. Ia menatap tombol kirim selama 30 detik. Lalu ia menekannya, dan uang 3 tahun hidupnya berpindah ke rekening seseorang yang tidak pernah ia temui. Kak Reza membalas cepat setelah transfer masuk. Ia mengirim foto tiket yang kali ini tidak diblur, terlihat jelas nama event, tanggal, kategori Cat 2. Ia bilang bahwa temannya bernama Kak Dian akan menunggu di gate A jam 3 sore. Zahra menyimpan screenshot itu dan merasa lega. Uangnya sudah terkirim, tapi tiketnya sudah aman. Atau begitulah yang ia yakini. Ia pamit ke mama, memeluknya lebih erat dari biasanya tanpa tahu kenapa, lalu berangkat ke venue dengan tas penuh lipstik dan freebies dan harapan. Zahra sampai di area venue jam 1 siang. Sudah ramai. Ribuan fans berkumpul, memakai merchandise, membawa lipstik, berfoto di depan banner raksasa luminos. Zahra merasakan energinya langsung. Ia tersenyum lebar, mengambil foto, dan mulai membagikan freebiesnya ke fans yang lewat. Semua orang senang menerimanya, beberapa bahkan memuji gambar fanartnya. Untuk sesaat, Zahra melupakan kekhawatirannya tentang tiket. Ia di sini. Ia akhirnya di sini. Di tempat yang sudah ia bayangkan selama 3 tahun. Jam 3 sore. Zahra berdiri di depan gate A dan mengirim pesan ke Kak Reza. Aku sudah di gate A, Kak Dian di mana? Pesannya terkirim. Belum dibaca. Zahra menunggu. 5 menit. 10 menit. Masih belum dibaca. Ia mengirim pesan lagi. Kak? Sudah di gate A nih. Masih belum dibaca. Jantung Zahra mulai berdegup lebih cepat, tapi ia bilang pada dirinya sendiri bahwa mungkin jaringan di venue penuh karena terlalu banyak orang. Mungkin. Jam 4. 1 jam lagi sebelum konser dimulai. Pesan Zahra masih belum dibaca. Ia mencoba menelepon nomor Kak Reza. Nada sambung. Tidak diangkat. Ia menelepon lagi. Tidak diangkat. Lagi. Setiap nada sambung yang tidak dijawab terasa seperti batu yang dijatuhkan ke perutnya satu persatu. Zahra mulai berkeringat meskipun sore itu tidak panas. Ia menatap fans lain yang sudah mengantri masuk ke venue, memegang tiket di tangan mereka, tiket yang nyata, tiket yang bisa dipegang. Zahra tidak punya apapun di tangannya selain ponsel yang tidak ada yang menjawab. Jam 4:30. 30 menit lagi, Zahra mengirim pesan ke akun Instagram Kak Reza. Pesan tidak terkirim. Ia memeriksa profilnya. Akun tidak ditemukan. Jantungnya berhenti sedetik. Ia membuka WhatsApp dan mengirim pesan ke nomor Kak Reza. Centang 1. Hanya centang 1. Ia menelepon lagi. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Zahra menatap layar ponselnya dan dunia di sekelilingnya mulai berputar. Akun Instagram hilang. Nomor tidak aktif. Semua jejak Kak Reza lenyap seperti tidak pernah ada. Zahra menyadari. Pelan-pelan, lalu sekaligus, seperti bendungan yang retak kemudian jebol. Ia ditipu. Kak Reza tidak pernah ada.
Tiketnya tidak pernah ada. Foto tiket itu palsu. Testimoni itu palsu. Followers itu palsu. Semuanya, dari percakapan ramah tentang member favorit sampai emoji jempol, semuanya adalah jebakan yang dirancang untuk satu hal, mengambil uang 3 tahun tabungannya, Rp2.800.000. Hilang. Semuanya hilang. Zahra jatuh terduduk di trotoar dekat venue. Kakinya tidak sanggup menopang tubuhnya lagi. Ia menangis. Bukan menangis pelan, bukan menangis yang bisa ditahan, tapi menangis yang keluar dari tempat paling dalam di dadanya, tempat di mana ia menyimpan 3 tahun pengorbanan, 3 tahun mimpi, 3 tahun makan nasi tempe dan menolak main sama teman. Ia menangis sampai suaranya habis, sampai orang-orang yang lewat mulai berhenti dan menatapnya, sampai seorang kakak perempuan yang tidak ia kenal berlutut di depannya dan bertanya, "Adek, kenapa?" Beberapa fans yang berhenti mulai mengerti situasinya. Satu kakak bertanya apakah Zahra kena tipu calo. Zahra mengangguk tanpa bisa bicara. Mereka saling berpandangan dengan ekspresi yang mengatakan bahwa ini bukan pertama kalinya mereka melihat hal seperti ini. Seorang kakak memberikan tisu. Seorang lagi memberikan air mineral. Ada yang duduk di sebelah Zahra dan mengelus punggungnya tanpa berkata apa-apa. Orang-orang asing ini, fans yang sesaat lagi akan menonton konser impian mereka, memilih berhenti sebentar untuk menemani seseorang yang mimpinya baru saja dicuri. Dari kejauhan, Zahra mendengar suara yang seharusnya menjadi suara paling membahagiakan di hidupnya. Suara intro konser. Bas yang menggetarkan tanah. Teriakan ribuan fans dari dalam stadion. Lipstik yang menyala serentak, terlihat dari celah pintu venue yang terbuka sesaat. Konser lu melas dim. Dan Zahra duduk di luar, di trotoar, dengan mata bengkak, makeup luntur, dan tangan kosong. Ia bisa mendengar lagu pertama yang dimainkan, lagu favorit yang sudah ia hafalkan selama 3 tahun. Tapi mendengarnya dari luar terasa seperti ditusuk oleh sesuatu yang tidak terlihat. 1 lagu. 2 lagu. 3 lagu. Zahra mendengarkan semuanya dari luar. Setiap lagu yang ia hafalkan terdengar berbeda dari sini, bukan lebih buruk, hanya lebih menyakitkan. Seorang kakak fans yang tadi menemaninya menawarkan untuk mencari tiket dadakan dari fans lain yang mungkin punya tiket lebih. Harganya 4 juta. Zahra menggeleng pelan. Uangnya sudah tidak ada. Semuanya sudah dikirim ke rekening yang sekarang mungkin sudah ditutup. Kakak itu menatapnya dengan mata yang ikut basah dan bilang, "Aku turut sedih, Dek." Zahra mengangguk dan mencoba tersenyum, tapi senyumnya hancur sebelum sempat terbentuk. Konser selesai 2 jam kemudian. Ribuan fans keluar dari venue dengan wajah bahagia, suara serak, dan lipstik yang masih menyala. Zahra berdiri di pinggir jalan, menonton mereka keluar, menonton kebahagiaan yang seharusnya juga miliknya mengalir melewatinya seperti sungai yang tidak bisa ia masuki. Ia mendengar fans berbagi cerita, member itu nangis di lagu terakhir, konfetinya banyak banget, mereka dadah ke arah sini. Setiap kalimat adalah pisau kecil yang mengiris bagian dalam dadanya. Zahra naik KRL pulang sendirian. Gerbong yang penuh fans bahagia yang masih bernyanyi dan menunjukkan foto-foto dari konser. Zahra duduk di pojok, earphone terpasang tapi tidak memutar apa-apa, dan menatap keluar jendela yang hanya memantulkan wajahnya sendiri, wajah dengan makeup yang luntur dan mata yang bengkak. Di tangannya masih ada sisa freebies yang tidak sempat ia bagikan semua. Kertas-kertas kecil berisi fanart yang ia buat dengan penuh cinta untuk orang-orang yang tidak pernah ia temui. Sekarang kertas-kertas itu terasa seperti surat cinta yang tidak pernah sampai. Zahra sampai rumah jam 11 malam. Mama sudah menunggu di ruang tamu. Satu tatapan ke wajah Zahra dan Mama langsung tahu.
Mama tidak bertanya apa yang terjadi. Ia hanya membuka tangannya dan Zahra berlari ke pelukannya seperti anak kecil yang baru jatuh dari sepeda. Ia menangis lagi, menangis yang sudah keberapa kalinya hari ini, ia tidak menghitung lagi. Mama mengelus kepalanya dan berbisik, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa." Dan meskipun Zahra tahu bahwa itu tidak benar, pelukan Mama membuatnya percaya untuk sesaat. Zahra menceritakan semuanya ke Mama malam itu, tentang calo, tentang transfer, tentang akun yang hilang, tentang 2 jam mendengarkan konser dari luar stadion. Mama diam mendengarkan. Tidak ada marah. Tidak ada "aku sudah bilang." Hanya diam dan sesekali mengerutkan dahi dengan cara yang menunjukkan bahwa Mama sedang menahan emosinya sendiri. Setelah Zahra selesai bicara, Mama memeluknya lagi dan bilang, "Yang penting kamu selamat, uang bisa dicari lagi." Zahra tahu bahwa 2.800.000 bukan jumlah yang kecil untuk keluarganya. Dan itu membuatnya menangis lebih keras. Hari-hari setelah konser terasa seperti berjalan di dalam air. Berat dan lambat. Zahra pergi ke sekolah tapi tidak benar-benar ada di sana. Matanya menatap papan tulis tapi otaknya memutar ulang setiap momen, transfer yang seharusnya tidak ia lakukan, pesan-pesan ramah yang seharusnya ia curigai, tanda-tanda yang seharusnya ia lihat. Dinda duduk di sebelahnya dan tidak banyak bicara, hanya sesekali menyentuh tangannya sebagai pengingat bahwa ia tidak sendirian. Zahra melepas semua poster luminos dari dinding kamarnya. Bukan karena ia berhenti menyukai mereka, tapi karena setiap kali ia melihat wajah mereka, ia teringat malam itu, malam di mana ia bisa mendengar suara mereka tapi tidak bisa melihat mereka. Ia memasukkan poster, foto chart, dan lipstik ke dalam kardus dan menyimpannya di bawah tempat tidur. Kamarnya terlihat kosong dan asing tanpa semua itu. Seperti kamar orang lain, dan mungkin Zahra memang merasa seperti orang lain, versi dirinya yang sebelumnya, yang percaya bahwa mimpi selalu berakhir indah, rasanya sudah mati di trotoar depan venue malam itu. Zahra menyalahkan dirinya sendiri. Setiap malam, di kasur, ia memutar ulang semua keputusan yang ia buat. Kenapa ia tidak curiga saat DP-nya hanya 100.000? Kenapa ia tidak minta video call untuk verifikasi? Kenapa ia transfer sebelum pegang tiket? Kenapa ia tidak dengarkan peringatan Dinda? Setiap pertanyaan adalah cambukan yang ia berikan pada dirinya sendiri, dan ia merasa pantas menerimanya karena kebodohannya sendirilah yang membawanya ke sini. Dinda datang ke rumah Zahra seminggu setelah konser. Ia membawa snack dan duduk di kasur Zahra, menatap dinding kosong, lalu menatap Zahra. Dinda bilang bahwa ia tahu Zahra menyalahkan dirinya sendiri, tapi yang salah bukan Zahra, yang salah adalah orang yang memanfaatkan kepercayaannya. Zahra bilang bahwa ia bodoh. Dinda bilang bahwa Zahra bukan bodoh, Zahra hanya terlalu ingin percaya, dan itu bukan kelemahan, itu karena Zahra punya hati yang baik. Sayangnya orang-orang jahat tahu cara memanfaatkan hati yang baik. 2 minggu setelah konser, Zahra pelan-pelan mulai kembali normal, meskipun normal sekarang terasa berbeda dari normal sebelumnya. Ia masih mendengarkan lagu luminos, tapi lewat earphone dan tidak di volume penuh. Ia masih membuka Twitter, tapi scrolling tanpa terlalu lama. Luka itu masih ada, tapi sudah tidak menganga. Sudah mulai mengering di bagian pinggirnya. Mama bilang bahwa waktu memang tidak menyembuhkan semuanya, tapi waktu mengajarkan kita untuk berjalan meskipun masih sakit. Dan Zahra belajar berjalan lagi, 1 langkah kecil setiap hari. 1 bulan berlalu. Zahra sudah bisa membicarakan kejadian itu tanpa menangis. Ia bahkan sudah memasang kembali beberapa poster di dinding, bukan semuanya, hanya yang favoritnya. Lipstiknya kembali ke meja belajar. Ia tidak lagi menyalahkan dirinya sendiri, meskipun kadang di malam-malam tertentu,
Rasa sesak itu masih datang seperti tamu yang tidak diundang. Zahra belajar bahwa patah hati bukan hanya soal cinta. Patah hati bisa datang dari mimpi yang dicuri, dan penyembuhan dari patah hati, apapun jenisnya, tidak pernah linear. 3 minggu setelah konser Day 1. Pagi biasa, Zahra bangun, mandi, pakai seragam, sarapan nasi goreng buatan mama, dan bersiap berangkat sekolah. Ia sudah tidak lagi memikirkan konser setiap saat. Sakitnya sudah ia lipat dan simpan di tempat yang tidak terlalu sering ia kunjungi. Ponselnya berdering saat ia sedang memakai sepatu. Nomor tidak dikenal. Zahra hampir tidak mengangkatnya karena sejak kejadian calo itu, ia waspada terhadap nomor asing. Tapi sesuatu membuatnya menekan tombol hijau. Suara di telepon milik seorang perempuan yang memperkenalkan diri sebagai staf dari perusahaan merchandise resmi Luminos di Indonesia. Ia bertanya apakah ini benar nomor Zahra. Zahra bilang iya dengan bingung. Perempuan itu bertanya apakah Zahra ingat pernah membeli merchandise Luminos edisi kolaborasi 3 bulan lalu dan mengikuti program giveaway yang tertera di kemasan. Zahra diam sebentar. 3 bulan lalu. Merchandise kolaborasi. Ia ingat, ia memang pernah membeli tumbler dan tote bag edisi khusus dan mengisi formulir giveaway yang tertera di dalam kemasannya. Ia mengisinya tanpa berharap banyak dan langsung melupakannya. Perempuan itu menjelaskan bahwa giveaway tersebut memiliki beberapa pemenang utama yang sudah diumumkan bulan lalu. Namun, salah satu pemenang utama membatalkan hadiahnya karena alasan pribadi, dan sesuai ketentuan, hadiah tersebut dialihkan ke kandidat pemenang pengganti. Dan nama Zahra ada di urutan pertama daftar kandidat pengganti. Hadiahnya, 2 tiket konser Luminos di Jakarta. Day 2. Kategori VIP. Zahra jatuh terduduk di lantai. Bukan karena lemas, tapi karena kakinya tidak bisa menahan ledakan perasaan yang terlalu besar untuk tubuh kecilnya. Ia menangis. Tapi kali ini bukan tangisan yang pernah ia keluarkan di trotoar depan venue. Kali ini tangisan yang berbeda. Tangisan seseorang yang sudah mengikhlaskan dan tiba-tiba diberi kembali. Mama berlari dari dapur mendengar suara Zahra. Zahra menatap Mama dengan mata basah dan mulut yang tidak bisa berhenti tersenyum dan bilang, "Ma, aku dapat tiket. Aku dapat tiket konser. VIP." Day 2. Zahra menelepon Dinda dari dalam kamar, masih menangis. Dinda tidak percaya. Ia meminta Zahra mengulangi 3 kali. Lalu Dinda juga menangis. Mereka menangis bersama lewat telepon seperti saat mereka menangis bersama setelah gagal war tiket. Tapi kali ini tangisan itu terasa seperti hujan setelah kemarau panjang, basah tapi menyembuhkan. Dinda berteriak, "VIP? VIP!" Dan Zahra berteriak balik, "VIP!" Dan mereka berdua berteriak sampai Mama mengetuk pintu dan bilang bahwa tetangga sudah mulai komplain lagi. 2 tiket. VIP. Day 2 berarti konser besok. Zahra mengajak Dinda karena tiketnya 2. Dinda yang tidak bisa menonton Day 1 karena juga tidak dapat tiket, sekarang akan menonton Day 2, dan bukan sembarang tiket, tapi VIP. Zahra dan Dinda menghabiskan sisa hari itu mempersiapkan segalanya ulang. Outfit yang sudah pernah disiapkan dipakai lagi. Freebies yang tersisa dikemas lagi. Lipstick dicarge ulang. Dan kali ini terasa berbeda. Karena mimpi yang sudah pernah mati dan hidup lagi selalu terasa lebih hidup dari sebelumnya. Pagi Day 2. Zahra memakai outfit konsernya untuk kedua kalinya. Tapi kali ini rasanya berbeda. Kali ini ia punya tiket sungguhan, tiket yang bisa dipegang, tiket yang bukan screenshot di ponsel dari orang asing, tapi tiket resmi dengan namanya tercetak di atasnya. VIP.
Namanya. Ia berdiri di depan cermin dan melihat perempuan yang sama dengan yang berdiri di sini beberapa minggu lalu, tapi dengan mata yang lebih bijak dan hati yang lebih bersyukur. Mama berdiri di pintu kamar lagi, seperti terakhir kali, dan bilang, "Cantik." Zahra tersenyum dan bilang, "Kali ini beneran, Ma." Zahra dan Dinda masuk ke venue bersama. Gift. Mereka menunjukkan tiket yang nyata, tiket yang di-scan dan berbunyi bip hijau, dan mereka masuk. Zahra memegang tangan Dinda dengan erat saat mereka berjalan melewati koridor menuju area VIP yang dekat dengan panggung. Lebih dekat dari Cat 2 yang ia impikan. Jauh lebih dekat. Saat mereka melihat panggung dari tempat duduk mereka, Zahra menangis lagi. Dinda menatapnya dan bilang, "Udah dong, entar konser belum mulai udah abis air matanya." Zahra tertawa di antara tangisnya dan bilang, "Ini air mata yang beda." Lampu mati. Stadion gelap. Ribuan listrik menyala serentak membentuk lautan cahaya warna-warni. Intro dimulai, bass menggetarkan lantai, visual di layar raksasa berputar, dan teriakan ribuan fans memenuhi ruangan seperti gelombang. Lalu mereka muncul. 7 siluet di atas panggung. 7 orang yang selama 3 tahun hanya ada di layar ponsel Zahra. Sekarang mereka di sana. Nyata. Hidup. Dekat. Zahra berteriak begitu keras sampai suaranya pecah di nada pertama, dan air matanya jatuh bukan karena sedih, bukan karena lega, tapi karena bahagia yang terlalu besar untuk ditampung oleh satu tubuh manusia. Konser berakhir. Konfeti masih jatuh dari langit-langit stadion. Zahra berdiri di tempatnya, suaranya habis, matanya bengkak, hatinya penuh. Di tangannya ada konfeti yang ia tangkap, selembar kertas tipis berwarna emas yang mungkin tidak berarti apa-apa bagi orang lain tapi baginya adalah bukti bahwa ia benar-benar ada di sini. Bahwa 3 tahun menabung tidak sia-sia. Bahwa ditipu tidak berarti kalah. Bahwa mimpi yang sudah dikubur bisa hidup lagi kalau kita tidak berhenti percaya, bukan percaya pada orang asing di internet, tapi percaya bahwa hidup kadang menyimpan kejutan di tempat yang paling tidak kita duga. Zahra memasukkan konfeti itu ke dompetnya, di samping foto Polaroid dirinya 3 tahun lalu. Dan ia tersenyum, senyum yang sudah melewati banyak hal, tapi justru karena itu, senyum itu terasa lebih berharga dari apapun yang bisa dibeli dengan uang.